Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami bidan pelaksana di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSPAD Gatot Subroto. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang prosedur persiapan operasi di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSPAD Gatot Subroto. Setelah dokter menyarankan pada pasien untuk dilakukan tindakan operasi dan pasien setuju untuk dioperasi, maka dimulailah persiapan operasi pada pasien tersebut. Diawali dengan menetapkan tanggal operasi pasien. Kemudian, dokter menyiapkan pemeriksaan laboratorium darah, ronsen toraks atau dada, konsultasi ke dokter spesialis poliklinik terkait seperti poliklinik jantung, paru, penyakit dalam, anestesi, dan lain-lain ke dalam IMR. Langkah pertama, pemeriksaan laboratorium darah dan ronsen toraks atau dada. Pemeriksaan laboratorium darah dan ronsen toraks dapat dilakukan di hari yang sama. Pasien langsung menuju ke laboratorium dan radiologi untuk dilakukan pemeriksaan dengan membawa bukti registrasi dari loket pendaftaran poliopsin di hari sebelumnya. Pasien tidak perlu melakukan pendaftaran online untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan ronsen toraks. Lokasi dari laboratorium terletak di sebelah timur instalasi farmasi atau di belakang pavilion Kartika 2 dan 3. Pasien diharuskan berpuasa selama 8 jam sebelum pengambilan darah. Pasien hanya boleh minum air putih selama berpuasa. Pengambilan darah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu saat puasa dan 2 jam setelah makan. Ronsen toraks atau dada dilakukan di instalasi radiologi yang terletak di lantai 1 gedung Profesor Dr. Satrio berdekatan dengan Customer Service dan BPJS Center. Hasil dari pemeriksaan laboratorium darah tersedia dalam 4 jam setelah pengambilan darah yang kedua, dan hasil dari ronsen toraks tersedia dalam 24 jam setelah pemeriksaan. Langkah kedua, konsultasi ke dokter spesialis poliklinik terkait. Konsultasi ke dokter spesialis jantung. Poliklinik jantung terletak di lantai 2 gedung Profesor Dr. Satrio RSPAD Gatot Subroto, satu lantai di bawah Poliklinik Obstetri dan Ginekologi. Pasien harus melakukan pendaftaran online ke Poliklinik jantung maksimal 1 hari sebelum berkunjung ke Poliklinik jantung. Konsultasi ke dokter spesialis jantung wajib dilakukan oleh pasien poliendokrin atau pintu 5, poliginekologi atau pintu 8, dan polionkologi atau pintu 9. Untuk pasien polifetomaternal atau pintu 4, konsultasi ke dokter spesialis jantung hanya dilakukan pada pasien yang berusia lebih dari 35 tahun. Konsultasi ke dokter spesialis paru. Poliklinik paru terletak di lantai 2 gedung Profesor Dr. Satrio RSPAD Gatot Subroto bersebelahan dengan Poliklinik jantung. Pasien harus melakukan pendaftaran online ke Poliklinik paru maksimal 1 hari sebelum berkunjung ke Poliklinik paru. Konsultasi ke dokter spesialis paru wajib dilakukan oleh pasien poliendokrin atau pintu 5, poliginekologi atau pintu 8, dan polionkologi atau pintu 9. Sedangkan pasien polifetomaternal atau pintu 4, konsultasi ke dokter spesialis paru tidak perlu dilakukan. Konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Poliklinik penyakit dalam terletak di lantai 4 gedung Profesor Dr. Satrio RSPAD Gatot Subroto, satu lantai di atas Poliklinik Obstetri dan Ginekologi. Pasien harus melakukan pendaftaran online ke Poliklinik penyakit dalam maksimal 1 hari sebelum berkunjung ke Poliklinik penyakit dalam. Untuk pasien poliendokrin atau pintu 5, poliginekologi atau pintu 8, dan polionkologi atau pintu 9, konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam hanya dilakukan pada pasien dengan diagnosa lain, contohnya HBsAg reaktif, diabetes mellitus, dan sebagainya tergantung dari hasil laboratorium yang telah dilakukan.
Sedangkan untuk pasien polifeto maternal atau pintu 4, konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam wajib dilakukan. Konsultasi ke dokter spesialis anestesi. Poliklinik anestesi terletak di lantai 1 gedung Profesor Dr. Eri Sudewo, tepatnya di Poliklinik Bedah, pintu nomor 16. Pasien tidak perlu melakukan pendaftaran online di aplikasi RSPAD Mobile apabila akan berkunjung ke poliklinik anestesi. Namun, pasien perlu membawa lembar konsultasi anestesi, fotokopi surat rujukan, fotokopi kartu berobat RSPAD, serta hasil laboratorium dan ronsen toraks saat berkunjung ke poli anestesi. Konsultasi ke dokter spesialis anestesi wajib dilakukan oleh seluruh pasien poliopsgin yang direncanakan operasi. Pasien perlu segera melaporkan pada bidan di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi apabila pasien direncanakan untuk mendapat tindakan tambahan dari dokter konsulen poliklinik terkait. Contohnya, pasien direncanakan echo jantung oleh dokter spesialis jantung atau USG toraks oleh dokter spesialis paru, dan lain-lain. Apakah ibu hamil juga harus melakukan pemeriksaan ronsen toraks? Jawabannya tidak. Ibu hamil tidak perlu melakukan pemeriksaan ronsen toraks. Lalu, kapan pasien harus kembali ke poliklinik obsgin? Pasien dapat kembali ke poliklinik obsgin setelah pemeriksaan laboratorium, ronsen toraks, dan seluruh konsultasi ke dokter spesialis poliklinik terkait sudah selesai. Demikian prosedur persiapan operasi yang ada di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSPAD Gatot Subroto. Jangan pernah sungkan untuk bertanya pada dokter atau bidan apabila Anda merasa kurang memahami tentang prosedur persiapan operasi. Pahami prosedur persiapan operasi Anda untuk penanganan lebih cepat.